Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Saudara-saudara hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama dan yang utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang dengan nikmatnya pagi yang baik ini, hari Sabat, hari Sabtu, kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan lahir dan batin, kesempatan untuk melakukan kegiatan beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang baik ini, Bani Umar. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada yang mulia, junjungan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan ini kita duduk bersama, insyaallah sampai syuruk, nanti lanjut dengan sholat 2 rakaat supaya mendapatkan fadilah, yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Amin. Tema kita kali ini atau yang akan kita bahas pada pagi ini adalah pesan Nabi Muhammad SAW pada saat haji wada. Saudara-saudara, ini kita sudah masuk di bulan haji. Bulan haji itu sendiri 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Masuk bulan haji. Artinya apa? Dari bulan Syawal jamaah haji sudah mulai berangkat menuju ke Baitullah, melaksanakan kegiatan ibadah di tempat yang terbaik di dunia ini. Puncaknya adalah nanti ketika tanggal 9, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari rangkaian ibadah haji. Dan yang utamanya lagi adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Saudara-saudara yang berbahagia,
Dari tahun ke tahun jamaah haji ini selalu ada dan mereka melaksanakan ibadah, salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu berada di tanah haram sekaligus mengunjungi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Pasti kita semua, hati kita punya keinginan yang kuat untuk bisa ke sana. Mudah-mudahan dikabul, amin. Kalau pahala hajinya insya Allah sering, pahala haji dan umrohnya sudah dapat. Nanti sholat Isra di mana kita tetap di masjid ini, zikir, i'tikaf, menjaga wudhunya, dan sholat 2 rakaat, insya Allah pahala haji dan umrah itu akan kita dapatkan sempurna dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jadi terjawab sudah, Pak. Jadi ketika Rasulullah di Madinah, sahabat Rasul mengatakan bahwa begitu besar pahala orang yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Sementara di Madinah berapa? 1000 kali. Itu sholat di Masjidil Haram. Melaksanakan ibadah haji dan umrah itu pasti di Mekah, mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah. Kata sahabat Rasulullah yang di Madinah, enak betul orang Mekah ini. Kapan mereka mau ibadah, mendapatkan pahala yang besar, tinggal mikot aja di Tan'im, di Ja'ronah atau Hudaibiyah, dapat tuh pahala apa? Kafaratun lima bainahuma, mendapatkan penghapusan dosa antara keduanya. Sementara kami orang Madinah kalau mau umroh harus mempersiapkan bekal, tenaga, dan waktu. 450 km waktunya kalau naik onta ya sekitar 7 hari 7 malam. Kalau sekarang naik mobil bus kira-kira 6 jam. Ada gigi yang lebih cepat, naik kereta cuma 2 jam. Tapi ini kan pertanyaannya dulu, ketika zaman sahabat belum ada bus, belum ada kereta, yang ada apa? Onta, Pak. Gimana dengan kuda? Tidak semua orang bisa beli kuda, tapi kalau onta banyak. Ya Rasulullah, enak betul orang Mekah ini. Kapan mereka mau umroh bisa berkali-kali itu. Dari rumah mereka pergi ke Tan'im 5 kilo, atau agak jauhan Ja'ronah 21 kilo, atau lebih jauh lagi Hudaibiyah 26 kilo. Mikot di sana, tawaf sa'i, dapat pahala. Akhirnya apa kata Rasul? Man tatahhara fi baitihi summa ata masjida Quba fa shalla rak'atain kana lahu ka ajril umrah. Kata Nabi, siapa yang dari rumahnya bersuci kemudian ia pergi ke Masjid Quba yang jaraknya kira-kira 5 kilo dari Madinah, dari jantung kota Madinah, sholat 2 rakaat di sana, maka ia mendapatkan pahala umrah. Wah, terjawab sudah. Kata orang Madinah, asik, cukup ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat dapat pahala umrah. Ini kalau Nabi masih hidup terus bersama kita. Pak Agus nanya, Rasulullah, enak betul orang Mekah sama orang Madinah. Kapan mereka mau bisa umrah? Orang Madinah cukup sholat di Masjid Quba 2 rakaat dapat pahala umrah. Ini orang Indonesia gimana ini? 7.500 km perjalanan pesawat 10 jam. Itu kalau nggak mampir. Kalau nggak delay. Nggak usah bayangin kalau naik mobil, nggak usah bayangin Pak, pasti lama itu. Apalagi ngebayangin naik sepeda, apalagi ngebayangin jalan kaki, sampai enggak apa lecet. Iya itu. Kalau Rasul bersama kita nih, ada di antara kita ada yang bertanya, ya Rasulullah, gimana kami Indonesia ini, mana penduduk terbanyak lagi, 250, sekarang 290 Pak ya,
katakanlah muslimnya 230 juta, mau ke sana harus mempersiapkan uang, waktu dan tenaga. Maka jawabannya tadi itu tuh. Apa kata Rasulullah? Man shallal ghada, siapa yang sholat subuh berjamaah, sumayadhkuru, kemudian ia zikir, i'tikaf, tetap berada di masjid, terjaga wudunya, fasalla rak'atain, sampai dia waktu syuruk sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi nggak perlu Rasul datang ke sini terus bertanya, Pak. Rasul tahu bahwa ada juga keinginan orang yang tidak di Mekah, di Madinah, dan mereka menginginkan pahala yang besar, pahala umroh dan haji. Maka sholat 2 rakaat nanti yang kita laksanakan bisa mendapatkan itu semua. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang berbahagia, tentang haji wada. Haji itu sendiri al-qasdu, berkeinginan untuk melaksanakan ibadah di tempat yang terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik di dunia ini kecuali Makkah al-Mukarramah. Termasuk tidak ada tempat yang termahal di dunia ini selain Makkah al-Mukarramah. Menyusul kemudian Madinah al-Munawwarah. Bapak beli semeter aja kayaknya nggak kebeli, Pak, di sana. Apalagi beli 100 meter untuk bikin kapling rumah, Pak. Pertama apa? Nggak dijual, Pak. Kedua, kaplingnya juga sudah penuh. Mau beli di mana coba? Mau nunggu yang pindahan? Nggak ada yang mau pindah. Nggak ada yang mau pindah. Ya, di Mekah nggak ada yang mau pindah. Di Madinah orang nggak mau pindah. Kalau di Madinah lebih dahsyat lagi, karena kata Rasul, beliau bersabda, man arada ayyamuta bil Madinah falyamut fa inni ashfa'u biha yaumal qiyamah. Siapa yang menginginkan dan bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah, karena nanti aku akan memberikan syafaat buat mereka yang meninggal di Madinah. Ya, luar biasa ya. Haji wada. Wada artinya perpisahan. Disebut juga dengan haji akbar. Kenapa akbar? Akbar artinya besar, karena peristiwa wukuf di saat Rasulullah berhaji terjadi di Sayyidul Ayyam, terjadi di sebaik-baiknya hari, yaitu hari Jumat. Maka disebut dengan haji akbar. Disebut haji wada karena 3 bulan kemudian setelah Rasulullah berhaji, Rasulullah berpisah dengan sahabat beliau, meninggalkan kaum muslimin, dan tak tampak lagi wajah beliau bersama orang-orang beriman ketika itu. Maka disebut dengan haji wada. Ini kalau ada jamaah haji, ya kan, tanpa dia sadar, aduh kayaknya haji wada nih, mesti siap-siap itu, jangan-jangan nanti setelah itu meninggal lagi. Karena haji wada itu artinya haji perpisahan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, secara historis sedikit saya jelaskan. Haji ini kan rukun Islam yang terakhir dan syariat yang terakhir pula. Rukun Islam ada 5: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Syahadat adalah pintu masuk orang untuk menjadi mukmin muslim dan meninggalkan kekufuran sebelumnya. Salat itu kapan disyariatkan? Salat itu disyariatkan pada saat tahun ke-11. Ada juga riwayat mengatakan tahun ke-12 dari kenabian, bukan dari hijrah ya. Artinya Rasulullah masih di Mekah, pulang dari Isra Mi'raj, turun ke bumi, dapat hadiah perintah sholat 5 waktu. Kapan puasa disyariatkan? Puasa disyariatkan pada tahun kedua dari hijrah, berarti tahun ke-15 dari kenabian. Sekali lagi saya ulang, syariat puasa
terjadi pada tahun kedua dari hijrah. Artinya tahun kedua beliau ada di Madinah pada saat terjadi perang Badar. Jadi pada saat perang Badar, Badar itu ada 3, Badar 1, Badar 2, Badar 3, Badar Kubro. Nah, Badar ketiga inilah ketika itu sahabat sedang berpuasa, tapi ada juga yang tidak puasa. Berantemkah mereka? Enggak. Kalau yang puasa, mereka sudah bertekad, seandainya saya meninggal di Badar, maka keadaan saya adalah keadaan yang terbaik. Ikhlas, cari mati, dan siap mati, mau mati. Sementara yang tidak puasa, mereka ngambil rukhsah, ngambil keringanan. Ini kan dalam kondisi sulit, Pak. Perang itu luar biasa itu. Maka ngambil rukhsah. Maka Rasul membiarkan yang puasa silakan puasa, yang tidak puasa boleh tidak puasa. Berikutnya syariat apa? Zakat. Zakat berbarengan, tidak jauh dan tidak lama setelah perintah puasa. Karena apa? Karena ketika orang puasa maka dia wajib membayar zakat. Bahkan kata Rasulullah, amal seseorang itu mengambang antara langit dan bumi, ngambang aja sampai seorang itu menunaikan zakat fitrahnya. Jadi beriringan. Bagaimana dengan haji? Nah, haji ini jauh sekali. Tahun kedua perintah salat dan berikutnya zakat, maka tahun ke-10 dari hijrah, 2 ke 10, berarti 8 tahun kemudian barulah Allah memerintahkan, mensyariatkan ibadah haji. Dan itu adalah tahun terakhir Rasulullah berada di Madinah, tahun terakhir beliau bersama para sahabat. Berapa yang berangkat ketika itu? Diperkirakan lebih dari 100.000. Ada riwayat mengatakan 114.000, ada juga riwayat mengatakan 140.000. Yang jelas waktu itu nggak ada absen gitu aja. Apalagi daftar hadir, nggak ada itu, Pak. Ya, ini menghitung perkiraan saja. Jumlahnya banyak, ya, dan begitu besar, baik laki-laki maupun perempuan. Kebayang nggak, Pak? 114.000 berangkat dari Madinah, naik onta, ada yang jalan kaki. Berangkat itu tanggal 27 Zulqa'dah sampai ke Mekah, riwayat mengatakan tanggal 5 Zulhijjah. Berapa hari itu? Hitung aja. Perjalanan darat, jaraknya jauh dan berhari-hari. Jangan tanyakan bagaimana pegelnya, bagaimana hausnya, bagaimana laparnya. Dan jangan bayangkan di tengah jalan ada rest area begitu, yang bisa ngopi, bisa santai-santai, selfie. Jangan bayangkan itu, emang nggak ada. Yang ada adalah gurun pasir, gunung batu, lembah yang tandus, tidak bertanaman sama sekali. Kalau mau ngebayangin yang itu aja, ya. Jangan ngebayangin di Indonesia, jangan, ya. Tandus, gersang, gunungnya batu. Kalau musim panas, Masya Allah, 55 derajat Celcius. Di Indonesia berapa paling panas? 32, paling banter 36. Kita udah ampun-ampunan itu, Pak. Langsung masuk rumah, nyalain AC. Di sana 55 derajat Celcius. Itu kalau ada baju basah ditaruh di batu 2 menit kering. Kalau bapak ibu pengen makan nih, nggak ada minyak, udahlah, itu telur dibakar aja, dibakar di atas batu, insya Allah itu 10 menit matang itu. Matang itu. Apalagi yang punya rokok, biasa ngerokok, rokok digesek-gesek di batu, Pak, insya Allah patah tuh rokoknya. Orang digosok-gosok. Saudara yang berbahagia,
114.000 atau 140.000 berangkat. Ya Allah, Rasulullah menjadi pimpinan atau tour leader sekaligus tour guide. Wow, tour leader dan tour guide. Kenapa harus jadi tour leader? Ya karena sahabat nggak tahu nih gimana ibadahnya ini, terus kemana dan ritualnya mana aja, nggak tahu. Maka Rasul sebagai tour leader dan tour guide, pimpinan ibadah dan pimpinan perjalanan. Kalau Rasul berhenti, mereka berhenti. Sahabat itu luar biasa. Kalau sahabat Rasulullah berhenti, diperhatiin berhentinya ngapain. Dan ketika berhenti itu apa yang terjadi? Karena tempat di mana Rasulullah itu berhenti, ada aja keajaiban terjadi. Ketika haus, kurang air, dengan izin Allah, mukjizat muncul. Keluar dari tangannya apa? Dari sela-sela jari Rasulullah air itu. Ayo wudhu semua, wudhu semua, wudhu semua. Ini keluar Pak, ditadahin tuh Pak. Jangan bayangin ada ember besar, jangan dibayangin. Nggak ada ember waktu itu ya. Yang ada apa? Yang ada kulit disamak. Apakah kulit onta, kulit kambing disamak buat nampung air. Itu yang dibuat wudhu, itu juga yang buat minum. Bayangin tuh. Dari selak jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Sampailah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian puncak haji adalah wukuf di Arafah, sebuah tempat yang datar, sedikit berbatu dan bergelombang, yaitu pada titik yang namanya Jabal Rahmah. Kalau saya perhatikan, Arafah itu datar Pak semuanya, tapi ada gunung kecil yang disebut dengan Jabal Rahmah, Love Mountain. Yang lainnya datar semua. Terus kalau ada gunung di sebelah sana, di sebelah sananya, itu justru menjadi batas area Arafah. Karena Rasul ketika itu mengatakan hada Arafah, ya, hada Arafah, al-wukuf bil Arafah. Ini adalah Arafah dan kita berhenti di Arafah. Dan kata Rasul, Arafah ini batasnya adalah bukit itu, bukit itu, bukit itu. Nandainya bukit Pak. Jadi kalau ada bukit di sekitar Arafah, itu justru menjadi batas tanah Arafah. Di manakah Rasulullah wukuf? Rasulullah wukuf di tengah-tengah Arafah. Luasnya Arafah 10 km persegi. Ini tahun ini diperkirakan 4 juta manusia berkumpul di sana. Setelah dicabut pengurangan 20% tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17 pengurangan 20%. Tahun kemarin 2022 pengurangan 50%. Sehingga 1.500.000 orang kumpul di Arafah. Tahun ini dicabut semuanya pengurangan itu. Normal kuota haji 4 juta manusia, ditambah yang tidak berizin. Yang tidak berizin banyak Pak. Maksudnya yang tidak non kuota, ya. Izin manusia, kalau izin Allah mah nggak ada. Semuanya diizinin. Tapi kalau peraturan manusia membatasi berapa tadi? 4 juta manusia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kalau di zaman Rasulullah 114.000 atau 140.000, hari ini 4 juta manusia. Itu orang semua Pak. Itu orang semua, pakaiannya sama, bacaannya sama, harapannya dan keinginannya sama, supaya mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah berhenti di Arafah, berwukuf di sana, dimulai dari jam 12 tergelincirnya matahari sampai lewat maghrib, lewat isya, dan terus menjelang pertengahan malam baru berangkat ke Muzdalifah. Ketika di Arafah itulah terjadi peristiwa besar, histeris, bersejarah, terkenang, dan membuat para sahabat menangis. Dan mereka berpikir bahwa kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memang luar biasa dan tak lama akan meninggalkan mereka. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, di awal beliau khutbah, beliau mengatakan, ayyuhan nas isma'u minni ubayyinu lakum. Wahai kalian semuanya, dengarkan apa yang saya sampaikan. Dengarkan apa yang saya sampaikan, saya akan jelaskan kepada kalian. Terus apa kata beliau? Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha wa fi mauqifi hadha. Karena saya belum tentu ada dan hadir kembali bersama kalian di tahun ini, seperti tahun ini dan di tempat ini. Insyaallah. Isyarat itu terasa betul. Itu di awal sebelum beliau berkhutbah udah mengatakan, dengerin, isma'u minni isma'u minni isma'u minni ubayyinu lakum. Dengerin baik-baik. Bahkan kata beliau, yang tidak haji tahun ini, yang tidak hadir bersama kita karena uzur, karena lain sebagainya, tolong yang hadir hari ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Bayangin tuh, saking pentingnya apa yang akan beliau sampaikan ketika itu. Nah, Bapak yang berbahagia, ini khutbahnya panjang sekali. Saya ambil poin-poinnya aja ya. Ya, sedapatnya nanti. Kalau nggak dapat nanti kesempatan yang lain. Yang pertama, kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha. Dan apalagi wa fi baladikum hadha. Ini riwayat dari sahabat Jabir dalam kitab Sahih Muslim dengan derajat sahih. Apa kata beliau? Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian itu suci. Suci dalam bahasa Arab itu haram. Jadi kalau saya tadi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haram, sesungguhnya harta kalian dan darah kalian itu haram, artinya suci. Kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Artinya masjid yang suci. Ya. Nah, kata Rasulullah, darah kalian, harta kalian itu suci. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari ini. Wa fi syahrikum hadza, dan seperti sucinya bulan ini. Wa baladikum hadza, dan sucinya tempat ini. Subhanallah. Hari apakah itu, Pak? Hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Itu adalah hari suci. Hari yang luar biasa, hari yang sucinya hanya hari itu. Jadi Arafah itu menjadi spektakuler, menjadi luar biasa, menggetarkan, itu hanya hari itu saja. Dan Allah janjikan ampunan dan pemuliaan hanya di tanggal 9 Zulhijjah. Sampai Rasulullah mengatakan, ma aktsara min yaumin aktsara min ayyu'tikallah min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan manusia dari api neraka dan mengampuni dosa-dosa mereka daripada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Fi syahrikum hadza, dan kata Rasulullah, di bulan yang suci ini. Bulan apakah itu? Zulhijjah. Ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat. 4 bulan ini, yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Ini bulan haram, bulan suci. Yang berturut-turut itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 yang terpisah apa? Rajab. Ini adalah bulan haram. Ini sekarang kita bulan apa ini? Sekarang bulan apa? Zulqa'dah. Berarti bulan haram. Apa makna haram?
haram untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan, peperangan dan perbuatan zalim lainnya. Terus sucinya di mana? Suci dan baik sekali untuk melakukan kebaikan. Kalau biasa baca Quran 1 lembar 1 waktu di 1 sholat, maka di bulan haram sekarang ini tambah lagi, karena berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, Pak. Jadi darah umat Islam, hartanya orang Islam itu suci, haram, nggak boleh dicuri, nggak boleh diambil, nggak boleh dikorupsi, nggak boleh dimanipulasi dan lain sebagainya. Haram sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, fattaqullah fin nisa, takutlah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Nah ini ada ibu-ibu ini. Ibu-ibu dimuliakan dalam hal ini. Fattaqullah fin nisa, takwalah kalian kepada Allah dalam atau tentang wanita. Kenapa? Rasul memberikan reasoningnya, memberikan alasannya. Karena kata Rasulullah, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kenapa kalian harus takut dan jaga, pelihara, hati-hati tentang wanita? Karena kalian mengambilnya itu dengan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak menikahi seorang wanita, saya menikahi istri saya, itu kan ada serah terima, Pak. Kata walinya gimana kata walinya? Saya kawinkan, saya nikahkan anak saya, siapa begitu, dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Sebetulnya boleh juga, Pak, dibayar cicilan. Ada juga tuh sahabat dulu tuh yang punya duit, dibayar dengan Al-Quran. Pernah juga tuh, ya. Tapi belum pernah saya dengar sih, apalagi di Bani Umar ya. Dibayar tunai. Apa yang dijawab oleh seorang laki-laki? Saya terima kawinnya dan nikahnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terus jadi, itu kan serah terima, itu pelimpahan amanah dari walinya, dari bapaknya yang telah membesarkannya, mendidiknya, mengarahkannya menjadi wanita yang hebat. Dipindahkan tanggung jawab amanah itu kepada seorang laki-laki yang selanjutnya menjadi suaminya. Kata Rasulullah, hati-hati itu, takut sama Allah itu. Artinya apa? Artinya si wanita ini yang sudah dipegang amanahnya, tanggung jawabnya oleh seorang laki-laki, itu harus disolehahkan, itu harus disolehahkan, Pak. Jangan terima barangnya aja, tapi batinnya, mentalnya nggak dihebatkan. Artinya apa? Kalau udah mengambil wanita ini dari walinya, maka berikan hak-haknya. Apa hak seorang wanita? Dibahagiakan, dicukupi rezekinya, ya, dilindungi dan ditanggung seluruh kebutuhannya. Makanya dalam Islam wanita tidak wajib cari nafkah. Yang wajib itu siapa? Suami. Bahwa seorang wanita bekerja itu bonus, tapi harus dengan ridho suaminya. Itu harta dia itu. Tapi kewajiban nafkah itu mutlak tanggung jawab seorang laki-laki. Maka jangan menyakiti, jangan mencampakkan, jangan mencemooh, membuang. Pengen enaknya, giliran udah nggak enak dibuang. Iya. Wal'iyadu billah. Itu maksudnya itu, takutlah kalian tentang wanita. Belum cukup sampai di situ. Rasul mengatakan apa? Kata Rasulullah, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan mereka, ini wanita ini menjadi halal itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadinya haram, Pak. Nggak usah satu kamar, Pak. Melihat aja dengan pandangan syahwat sudah haram, Pak.
Ya nggak Pak? Tapi kata Sayyidina Ali, ini kata Sayyidina Ali ini, ada dua pandangan ini. Kalau nazratul ula laka wa nadratus saniyah alaika. Kalau pandangannya sekali aja, sekali, ting gitu. Nah itu kata Ali, Sayyidina Ali, itu rizki buat kamu. Wah. Tapi kalau nazratus saniyah, kalau pandangan kedua, ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya, alaika, itu laknat bagi kamu. Waduh. Pertanyaannya, ya, yang sering itu orang melihat wanita itu sekali atau lebih dari sekali. Nah itu dia tuh. Berarti selama ini apa? Selama ini laknat itu. Ini ada ibu-ibu cantik. Sekali aja ngelihatnya Pak, itu rizki kata Sayyidina Ali. Tapi kalau ngeliatin aja, nah itu laknat itu. Kalau kata siapa itu? Dari mata turun ke kemana-mana. Nah saudara-saudara yang berbahagia, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, mereka menjadi halal kehormatannya itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang membedakan halal dan tidak itu kan kalimat Allah Pak, akad itu Pak. Mohon maaf, wanita yang dikawini dan yang tidak dikawini kan sama saja Pak, artinya pertemuan laki dan perempuan, tetapi yang satu haram, yang satu halal. Apa yang membedakan? Kan objeknya sama, subjek dan objeknya sama ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah kalimatullah. Yang satu pakai saya nikahkan dan saya kawinkan, yang satu langsung to the point. Dan itu itu aja tuh yang membedakan halal dan haram. Insyaallah. Nah saudara-saudara Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang kedua. Nah yang ketiga, kata Rasulullah, ittaqullah rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tadkhulu jannata rabbikum. Ini kalau dengar Rasulullah berkalimat ini luar biasa. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, aduh enak betul. Kata Rasulullah, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tadkhulu jannata rabbikum. Kan kum semua itu. Apa dibalik kum semua ini? Kata Rasulullah, takutlah kepada Tuhan kalian. Takutlah, takut kepada Allah itu Pak, jangan disamakan, dipahami seperti hanya kita takut dalam pengertian manusia ya. Kalau bapak takut sama anjing, maka solusinya apa? Lari. Takut sama apa Pak? Sama ular, maka kita pergi Pak. Takut sama orang, kita sembunyi Pak. Tapi kalau takut sama Allah, mau sembunyi di mana? Mau lari kemana? Mau ngelawan seperti apa? Maka kata ulama, takut kepada Allah itu artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takut kepada Allah itu. Maka takwa itu diartikan tiga, minimal ya, tiga Pak. Takwa itu artinya takut, takwa itu artinya hati-hati, takwa itu artinya taat. Itu arti takwa itu. Jadi kalau takwalah kepada Allah, tiga maknanya. Takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam berbuat, jaga lisan, jaga perbuatan, jaga kolbu, ya. Terus yang ketiga, taat, ikuti semua perintah Allah. Itulah makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Kemudian sallu khamsakum, jaga sholat yang 5 waktu. Wa sumu syahrakum, jangan lupa juga puasa Ramadan dikerjakan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk surga Tuhan kalian. Subhanallah. Ini kalau Rasul sudah bilang begini, berarti tiga hal ini penting banget. Apa itu? Sholat,
puasa dan zakat. Salat, puasa dan zakat. Inilah yang kemudian menjadi rukun Islam. Rukun itu pokok, Pak. Jadi rukun Islam itu maksudnya pokok dalam agama Islam. Bangunan yang mewah ini, Masjid Bani Umar, ini punya pokoknya, punya sudut, punya pondasi, punya tiang. Nah, tiang, pondasi, sudut itu adalah rukun. Maka semewah apapun masjid ini, sebagus apapun karpetnya, semahal apapun lampunya, seenak apapun mic-nya, tapi kalau sudutnya rapuh, pondasinya nggak kuat, hancur tempat ini. Begitulah keagamaan seseorang. Kalau pokoknya ini rapuh, pondasinya ini rapuh, yang bernama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, maka sebanyak apapun harta dia, setinggi apapun jabatan dia, sebanyak apapun harta dia, dan sepopuler apapun dia, maka hancur semuanya. Lihat orang yang ketika populer, ketika menjabat, ketika kaya raya, tapi tidak kuat agamanya kepada Allah, maka hartanya justru menjurumuskannya, jabatannya memenjarakannya, dan popularitasnya membuat dia menjadi bumerang. Insya Allah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, ini baru 3 ya. Ingatkan saya kalau udah masuk surutnya. Yang keempat, Rasulullah ketika itu mengatakan, ala inna rabbakum wahid wa inna aba'ukum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab, la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya Tuhan kalian satu, bapak dan nenek moyang kalian itu satu, kalian semua dan kita semua dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab, kecuali dengan takwanya Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sih deklarasi human right ini. Ini sih pernyataan apa ini, Pak? Hak asasi manusia, kebebasan, dan juga kesejajaran dan kesetaraan manusia. Bapak Ibu tahu ketika itu ternyata memang faktanya bukan hanya orang yang hidungnya mancung, bukan hanya yang kulitnya bersih, bukan hanya yang bewokan, tapi ada juga yang hitam. Diwakili oleh siapa? Bilal bin Rabah. Maka Rasul mengatakan tidak ada bedanya orang Arab dan bukan Arab kecuali dengan takwa. Makanya saya sering bilang sama jamaah, ini kalau udah ke Arab ini, kalau udah ke Arab, kita akan menemukan Arab itu Arabnya 3, ada 3 Arab. Ya, kalau menemukan orang Arab ganteng, kalau perempuannya cantik, bersih, insya Allah, luar biasa itu. Nah, kalau itu Arabnya Arab dinikmati aja. Arab apa? Dinikmati aja, cuman sekali aja, pandangan sekali, Pak. Arabnya Arab dinikmati. Nah, yang kedua, ada juga nih kita akan temukan orang Arab itu tidak semuanya baik, Pak. Orang Arab ya, tapi ada juga yang nakal, yang jahat. Bahkan di Masjidil Haram, bahkan di sekitar Masjidil Haram, masjidnya suci, ibadahnya suci, tapi orangnya nggak semuanya suci. Kita naik taksi itu mesti hati-hati itu. Kalau naik taksi saya sering bilang, kalau naik taksi bapak-bapak duluan, ibu belakangan. Kalau turun, ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Kenapa ibu nggak boleh duluan? Takut tiba kabur. Tahu tiba kabur, Pak. Insya Allah. Nah, itu sering terjadi itu. Nah, kalau menemukan Arab kayak gitu, namanya Arabnya ya Arab hati-hati gitu. Arabnya Arab hati-hati. Nah, yang ketiga kata teman saya, ternyata tidak semua Arab itu ganteng-ganteng. Tidak semua orang Arab putih-putih, bersih-bersih.
Kalau yang putih, bersih, ganteng, emang dari atasnya udah bagus. Tapi ada juga yang hitam, percampuran hitam putih, ya kan? Itu orang Arab juga, bahasanya fasih Pak. Nangis aja ngaji dia. Jadi ada juga yang ya Allah pendek, pesek, rambut ikal, nggak enak lah gitu. Kalau kata teman saya itu Arabnya Arab maklum katanya. Arab apa Pak? Arab maklum, karena Allah ciptakan itu semuanya ya. Nah saudara-saudara yang berbahagia, kembali ke tadi, secara tegas Rasul mengatakan Tuhan kalian satu. Ini tauhid Pak. Bapak atau nenek moyang kalian satu. Kullukum min Adam. Kita semuanya dari satu, yaitu Nabi Adam. Wa Adam min turab. Asal tahu saja, Adam itu diciptakan dari tanah. Ada 4 bentuk penciptaan manusia. 1 diciptakan dari tanah, itulah Adam. 2 diciptakan dari tulang rusuk Adam, namanya Hawa. Ada yang diciptakan tanpa bapak, hanya ibu, itulah Nabi Isa. Yang 4 diciptakan normal, ada bapak, ada ibu, itulah kita. Tapi hari ini ada orang wanita hamil nggak jelas bapaknya siapa gitu. Pasti ada bapaknya, cuman kabur ya. Nah saudara-saudara yang berbahagia, kullukum min Adam. Dan jelas tidak ada perbedaan antara orang Arab dan tidak Arab kecuali dengan takwanya kepada Allah. Maka demi Allah Pak, kalau soal ketakwaan, demi Allah kalau soal kemuliaan, saya nggak punya ilmunya itu untuk mengetahui siapa di antara kita yang mulia ya. Yang berbicara tidak lebih mulia dari yang mendengarkan. Yang di pojok tidak lebih rendah daripada yang di depan. Yang tua belum tentu lebih mulia dari yang muda. Ini kita nggak tahu, saya nggak tahu. Karena seringkali kita tertipu dengan penampilan, tertipu dengan performan. Ya, kelihatannya ini kan mohon maaf, saya sebenarnya agak berat pakai gini, kayak apa namanya, pakai jubah gitu, apalagi pakai sorban. Sebetulnya ya, tapi gimana kalau nggak pakai sorban, nggak pakai gini, nanti pengurusnya nggak tahu mana ustadznya. Itu aja sebetulnya. Tambah lagi nih banyak manfaatnya juga ini. Ya kalau ada apa-apa kan bisa dibawa gitu. Tapi sebetulnya secara posisi ini berat Pak, amanah ini, amanah betul Pak. Dan kemuliaan tidak terletak kepada pakaian, jabatan, dan status sosial. Tapi di mana letaknya? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa di antara kalian. Dulu ada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ketika Rasul mengatakan, sahabatku, ini sebentar lagi akan datang nih calon penghuni surga. Tidak lama setelah Rasul mengatakan begitu, muncul seorang kakek. Dia tidak populer, bukan artis, bukan pejabat, bukan ulama, bukan kiai, orang biasa. Ambil wudhu terus sholat. Hari berikutnya Rasul mengatakan hal yang sama. Sahabat, ini tidak sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Dengan orang yang sama, dengan kegiatan yang sama, mau sholat berjamaah. Nggak terkenal, bukan siapa-siapa, dan dia tidak, ya statusnya tidak menonjol lagi. Ternyata bukan sahabat kalau nggak dikasih tahu terus pengen cari tahu. Rasul kalau dikasih tahu begitu, wah saya harus tahu. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Kenapa Rasul mengatakan bahwa ada calon penghuni surga, walaupun yang kemudian muncul adalah orang biasa? Dicari tahu adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia minta izin kepada si fulan ini yang dikatakan oleh Rasul calon penghuni surga. Minta izin supaya bisa menginap di rumahnya, ya.
menginap. Tamu itu punya hak untuk dilayani itu 3 hari, dan si tuan rumah wajib menjamu selama 3 hari. 3 hari Pak di situ dia. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari nggak ada kewajiban buat sahibul bait untuk menjamu. Dan kalau ada tamu 3 hari sampai 5 hari di situ, itu namanya tamu nggak tahu diri, itu namanya. Ya orang mau kemana gitu, ya kita di situ aja gimana? Cukup 3 hari aja. Nah, Abdullah bin Amr bin As dia menginap di situ 3 hari. Untuk apa? Menginvestigasi, mengamati, meneliti, dan selanjutnya mengambil konklusi. Dia perhatikan sholatnya, diperhatikan bagaimana qiyamul lailnya dan sebagainya. 3 hari sempurna. Dan ketika dia mau pulang, dia mengatakan, wahai syekh atau wahai fulan, sesungguhnya apa sih yang kau rahasiakan, kau simpan sebagai amalan utama? Kali ada zikirnya yang beda begitu, ada wiridannya yang khas begitu, yang itu bisa dibagi sama saya. Apa kata si fulan ini? Anak muda, bukankah kau 3 hari di sini mengamati apa yang saya lakukan? Itulah saya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Saya melakukan seperti yang Anda lihat selama 3 hari ini. Kata Abdullah bin Amr bin As, waduh, ini kecewa juga nih, 3 hari nggak dapat apa-apa ini. Padahal kita punya misi ingin dapat sesuatu ini, tapi jawabannya hanya itu saja. Penasaran ya Abdullah bin Amr bin As, wahai fulan, sudikah engkau menjelaskan atau berbagi atau share pengalaman apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini yang itu akan bermanfaat buat saya. Saya seperti, kata si fulan, saya melakukan seperti yang Anda lihat. Hanya saja saya kalau menjelang tidur mau bobo, merebahkan badan di ranjang, saya selalu berdoa, ya Allah, seandainya di hari tadi aku beraktivitas, aku melakukan kesalahan tanpa sengaja, mohon ampun ya Allah. Dan seandainya ada orang lain sengaja pun tidak sengaja melakukan kesalahan kepada diriku, sebelum orang itu minta maaf kepada saya sudah maafkan semuanya. Allah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ini nih yang kami semua pasti sudah tahu tapi belum mampu melakukannya. Ini yang kami sudah tahu dan ngerti tapi belum berani untuk mengamalkannya. Yaitu apa? Selalu memaafkan kesalahan orang dan tidak pernah membawa itu semua ke dalam kehidupannya. Ini berarti persoalan apa, Pak? Persoalan meminta maaf dan memaafkan yang kadang bagi banyak orang susah betul. Ternyata ibadahnya biasa, tapi dia plus di situnya. Nggak pernah ada dengki, nggak pernah ada dendam, nggak pernah ada kekesalan yang disimpan di dalam qalbunya. Kemuliaan Allah berikan kepada si fulan itu melalui lisan Nabi Muhammad, ini calon penghuni surga. Insyaallah. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya yang berikutnya adalah kata Rasulullah, janganlah kalian menjadi kafir setelah kematianku nanti, yang sebagian kalian memerangi dan membunuh sebagian yang lain. Ini Rasul sudah khawatirkan, ya, jangan menjadi murtad setelah sepeninggalanku. Masing-masing kalian menghajar, menghantam, membunuh, menumpahkan darah saudaranya yang lain. Dan Rasul kemudian mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku wariskan 2 pusaka, aku titipkan 2 peninggalan sakti yang kalau kalian pegang erat-erat, dijamin kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi sekarang zaman fitnah, Pak. Ya, zaman fitnah ini. Kalau jauh dari Quran dan gak mau belajar tentang sunnah atau hadis Rasulullah, kita akan diombang-ambingkan dalam fitnah. Karena hari ini kebatilan terlihat indah, sementara kebenaran kadang dianggap batil. Hari ini orang jahat dianggap pahlawan, orang baik dikriminalkan. Benar nggak, Pak? Ini fitnah ya? Terus bagaimana panduan kita? Alaikum bisunnati, ya, ikuti sunnah Rasulullah, baca itu hadis, dengarkan nasihat para ulama, dan pegang Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, nyambung ke nasihat berikutnya. Apa kata Rasul? Ayuhan nas, khudhu minal ilm qabla ay yaqbidu al-ilm wa qabla an turfa'al ilm. Ambillah ilmu itu sebelum hilang, ya, dan sebelum diangkat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu bisa hilang dari kami? Kata Rasul apa? Yaitu ketika apa? Ayyadhaba hamalatuhu, ketika pembawa Quran itu mati atau meninggal, maka Quran dan ilmu itu hilang. Jadi kalau ulama itu sebagai pembawa Al-Quran, para hufad, penghafal Quran itu meninggal, maka hilanglah ilmu itu. Kalau ada seorang ulama meninggal, maka satu langkah menuju kiamat. Semakin banyak ulama yang meninggal, maka semakin dekat dengan hari akhir. Dan meninggalnya para hufad, penghafal Quran, itu berarti pertanda akan hilangnya ilmu dari bumi ini. Jadi bukan ilmu tertulis yang bukan, tapi pembawanya yang meninggal, itu pertanda bahwa akan terjadi hari akhir. Kan gitu, tanda bahwa hari akhir itu akan terjadi ketika meninggalnya para ulama. Nah, kata Rasulullah, ambillah ilmu itu, jangan sampai hilang. Wariskan ilmu itu kepada generasi yang selanjutnya supaya berkelanjutan. Kalau tidak ada warisan ilmu, maka akan hilang agama ini. Terakhir, apa kata Rasulullah? Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian, kata Rasulullah, kalian semua akan ditanya nanti tentang saya. Terus apa yang mau kalian katakan kepada Allah? Ya, fama antum qailun, apa yang kalian mau katakan kepada Allah tentang saya? Qalu, maka sahabat menjawab. Ketika itu sahabat menjawab. Apa jawaban mereka? Nashhadu, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan ini semua dan telah membalag atau menyampaikan dan adaita, menunaikan ini semua, dan engkau telah menasehati kami semua. Kata sahabat begitu. Rasul langsung angkat tangan, angkat tangan tinggi. Apa kata Rasulullah? Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan ini semua dan mereka menjadi saksi bahwa mereka sudah mendengar apa yang saya sampaikan. Rasul takut, Pak, kalau ditanya di akhirat, sehingga perlu jawaban yang jelas dan perlu ada kesaksian yang banyak, dan itu sudah dilakukan semuanya. Kalau Rasul mengatakan, saudara, kalau ada hari ini yang gak hadir, tolong yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ketika itu kita hadir nggak, Pak? Bu, ketika Rasul ngomong hadir nggak? Tapi pesannya nyampe nggak? Nyampe nggak pesannya, Bu? Maka angkat tangan semuanya, angkat tangan semuanya, ya, angkat tangan semuanya, angkat tangan semuanya. Nashhadu, ikuti, annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi ya Rasulullah, kau telah menyampaikan, kau telah menunaikan, dan kau telah menasihati kami. Ya, cukup. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengamalkan pesan-pesan Rasulullah yang bisa sampaikan pada saat haji
waspada. Mudah-mudahan Allah memisahkan kita, memampukan kita semuanya. Saya kira itu aja, sudah waktu masuk suruh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.